dalam 7 hari ke depan gue bakal jadi animator Marvel. Ya nggak secara harfiah sih, lebih tepatnya gue bakal animasi yang IP paling terkenalnya Marvel, yaitu Spider-Man. Dan semua prosesnya dari story, konsep, animasi, editing bakal gue garap sendirian dari nol. Tapi sebelum mulai, kenalin, gue Vigo. Dan gue adalah seorang freelancer yang fokus pada bidang ilustrasi. Dari ilustrasi yang imut-imut, sampai ilustrasi yang agak sus pernah gue bikin. Plus, gue juga punya sedikit pengalaman di bidang animasi. Dan karena belakangan gue jarang dapet job dan itu ngebuat dompet gue gak tipis, sehingga gue ngebuat project ini dengan tujuan untuk memperbaiki portofolio gue yang udah usang, pakai portofolio yang lebih relevan di zaman sekarang untuk menarik calon-calon klien masa depan. Dan gue gak bakal asal bikin karya aja, karena gue bakal pilih topik yang lagi trending sekarang untuk gue jadikan karya, sehingga karya gue berpotensi buat naik juga di sosial media mengikuti topik trendingnya. Dan topik yang gue pilih itu adalah Spider-Man. Berhubungan film Spider-Man Brand New Day baru rilis bulan Juli ini, menjadikan project ini punya potensi besar buat naik di sosial media berbarengan dengan trendingnya Spider-Man. Dan daripada gue ngebuat karya normal yang udah banyak diposting orang-orang, gue berpikir untuk menggunakan salah satu skill set gue, yaitu animasi. Jadi dalam project ini, gue bakal ngebuat animasi Spider-Man dalam 7 hari sendirian tanpa bantuan orang lain. Ya, project yang baik itu wajib punya perencanaan yang matang. Begitu juga sama project animasi ini. Supaya pengerjaan animasi ini lebih efektif dan efisien, gue bagi prosesnya menjadi beberapa tahapan. Tahap pertama, pembuatan key visual atau patokan visual yang kedepannya bakal gue pakai dalam animasi. Tahap kedua, story atau cerita yang akan gue bawa di dalam animasinya nanti. Tahap ketiga, animasi. Ya, animasi. Dan tahap keempat, editing atau proses dimana gue gabung-gabungin semua aset animasinya menjadi satu final video. Dan setelah planningnya selesai, kita langsung masuk ke hari pertama. Dan di hari pertama, gue mulai project ini dengan mengerjakan key visualnya. Atau bahasa gaulnya, kunci visual. Ya intinya visual yang nantinya akan dijadikan sebagai patokan visual utama buat ngejaga konsistensi dari setiap frame yang digambar di dalam animasi ini. Dan setelah scrolling nyari referensi, gue memutuskan untuk ngebuat Spider-Man versi gue kelihatan simple. Jadi gue ngambil gaya visual dari seri Spider-Man lama, yaitu Spectacular Spider-Man, buat ngejaga stylenya tetap simple dan gampang buat dianimasikan nantinya. Dan dengan demikian step 1 komplit. Masuk ke step 2 atau pembuatan story. Ya, apa gayanya visual yang bagus tanpa cerita yang jelas. Jadi untuk ceritanya, gue bakal buat serelevan mungkin dengan trailer film Spider-Man Brand New Day. Dan di step story ini, gue juga bakal nentuin lagu apa yang bakal gue pakai buat jadi pendamping animasinya nanti. Dan ini mungkin bisa jadi ilmu singkat buat para animator baru di luar sana. Dalam pembuatan animasi, biasanya voice over, musik, dan demo sound design itu udah ditentuin terlebih dahulu, jauh sebelum animasinya beneran diproses. Karena dari sound itulah perasaan, suasana, timing dari animasinya ditentuin. Plus lebih gampang buat cocokin animasi pakai musik yang udah ada, daripada nentuin musik yang cocok sama animasi yang udah jadi. Dan setelah musiknya udah gue pilih, barulah gue masuk ke bagian story-nya. Karena gue ngambil tema utama dari film Spider-Man Brand New Day, gue mau di awal animasinya bakal ada transisi dari scene yang ada di trailer ke dalam bentuk animasi. Seakan-akan Spider-Man-nya masuk ke dalam dunia animasi. Lalu dilanjut ke scene kedua, gue mau bikin interaksi antara Spider-Man dan The Punisher kayak yang ada di trailer. Disambung dengan Spider-Man yang dikepungin jadi Hank tapi berhasil kabur pakai web slingernya, namun dalam proses kabur dihadang sama Scorpion. Tamat. Yang begitu kurang lebih garis besar dari animasi ini. Setelah storyboardnya kelar, kita masuk ke tahap animasi. Di hari kedua, gue baru mulai ngerjain animasi di sikon pertama. Pada hari ini semua berjalan mulus. Gue berhasil manage buat kelarin tanpa kendala sama sekali, dengan hasil yang cukup memuaskan. Lihat aja. Ya, cukup solid. Tapi di hari ketiga semuanya berubah. Karena tanpa gue expect, tiba-tiba di hari ini banyak kerjaan yang masuk. Jadi gue harus memprioritaskan kerjaan gue duluan, baru gue bisa ngerjain animasi ketika kerjaan gue udah selesai.
Alhasil fokus gue kepecah, waktu gue juga berkurang, dan yang paling parah di hari keempat, gue burn out. Gue bener-bener kehabisan tenaga karena gue maksa ngerjain animasi dan kerjaan di saat yang sama di hari kemarin. Alhasil seharian di hari keempat gue cuman rebahan, doom scroll sama nonton series. Lanjut, di hari kelima setelah istirahat total kemarin, motivasi gue balik lagi dan gue mengejar ketertinggalan gue di hari-hari sebelumnya. Gue langsung nyelesain sequence kedua yang ngegantung kemarin, dan gue juga nambah detail pola jaring Spider-Man di sequence pertama biar Spider-Man-nya lebih rasa Spider-Man gitu. Dan keesokan harinya di hari ke-6, gue sadar kalau gue udah gak bisa nunda-nunda lagi karena sisa 2 hari menuju deadline. Jadi gue paksa pengerjaan sequence ketiga dan keempat sekaligus biar ada sisa waktu buat ngedit di hari terakhir. Dan untungnya walaupun kedua sequence ini merupakan bagian paling panjang dalam animasi, tapi pergerakannya nggak sebanyak sequence 1 dan 2. Jadi ya gue bisa manage buat ngerjain kedua sequence ini berbarengan lah. Dan di akhir hari ke-6 animasinya nih akhirnya selesai. Dan di hari terakhir gue mengosongkan jadwal gue khusus untuk mengerjakan satu step terakhir, yaitu proses editing. Proses editing ini adalah tahap paling krusial dalam pembuatan animasi maupun film. Seorang filmmaker sekaligus aktor Philip Seymour Hoffman menyebutkan bahwa film itu sebenarnya diciptakan di meja editing. Sebagai contoh, film legendaris kayak Star Wars dulu tuh sempat dianggap sebagai film gagal saat masih berupa raw footage. Tapi setelah melalui proses editing, film tersebut justru jadi ikon pop kultur dunia. Di tahap ini, gue ngelakuin editing di 2 software berbeda, yaitu CapCut dan DaVinci Resolve. Pertama, semua aset animasi gue masukin ke dalam DaVinci Resolve buat gue compositing, ngasih efek rim light, sama ngasih beberapa keyframe ringan. Dan setelah itu, hasilnya gue transfer ke CapCut buat gue gerakin kamera movementnya, ngasih efek-efek, dan beberapa transisi biar animasinya kelihatan lebih matang. Sehingga akhirnya setelah 7 hari gue ngerjain ini animasi, sempat ada kerjaan gagakan, tapi nggak masalah karena gue berhasil manage buat kelarin itu semua dalam 7 hari. Yang berikut animasinya. Setelah post beberapa hari, gue dapat kayak ya 3.000-an view sama 500 likes. Ya nggak banyak tapi oke lah. Ya udahlah, adios.